نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Adalah satu kemuliaan dan kebaikan, dan ini merupakan kenikmatan yang tak ternilai harganya dan keadaannya, yaitu tatkala diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk menjadi bagian di antara hamba-hamba Allah SWT yang menghidupkan agamanya, memakmurkan masjidnya. Dan di antara jalan yang termudah dan memiliki faedah yang paling banyak di dalam menghidupkan agama Allah dan memakmurkan masjidnya adalah kita menghadiri majelis yang di situ diingatkan firman Allah SWT dan juga hadis-hadis yang sahih, sehingga mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, raf'u jahlin an anfusina, mengangkat kebodohan, ketidaktahuan dari diri kita, dan juga menambah iman. Karena tatkala Rasulullah SAW mengatakan ala ziyadatil iman, mari kita menambah iman, ternyata bentuknya adalah hadir di majelis ilmu. Lahadrun azani wa azakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang keutamaan dan keajaiban sedekah. Jadi memang sedekah ini amalan yang utama dan juga ajaib, ya, karena kalau dilakukan oleh orang kafir, ya, dari sisi pahala dia tidak dapat pahala sampai dia beriman, tapi dari sisi manfaat dia mendapatkannya. Dari sisi manfaat, dicintai, ya, memiliki hal-hal kebaikan yang lainnya dia dapat, dari sisi pahala tidak. Makanya ini satu perkara yang ajaib, ya. Dia dapat kebaikannya di dunia, kalau di akhirat tidak. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di sini, ya, diingatkan tentang satu perdagangan yang tidak mungkin rugi, yaitu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, itu digambarkan dengan satu biji, ambatat sab'a sanabila, dari satu biji ini tumbuh satu pohon yang dari satu pohon ini mengeluarkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari satu cabang ini
memunculkan 100 biji. Dari satu biji tumbuh satu pohon. Dari satu pohon ini mengeluarkan 7 cabang. Dari satu cabangnya ini 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan yang seperti itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas. Ya, maha luas rezekinya, ilmunya, kasih sayangnya. Ya. Alim, dan Allah maha mengetahui. Ya. Menunjukkan bahwasanya kita enggak mengetahui. Ya, kita enggak mengetahui, Allah tahu. Karena memang kita kalau tidak diberitahu oleh Allah itu enggak tahu, bodoh. Maka Allah menunjukkan dirinya adalah zat yang maha mengetahui. Sehingga hal yang demikian ini betul-betul harus bisa menterapi jiwa kita. Jadi jiwa kita memang butuh diterapi. Nah, di antaranya dengan ayat ini. Ya, untuk mau ya melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sini membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. Berikutnya di sini dijelaskan, maka hendaknya bersedekah ini hidup di kalangan kita dan menempati tempat yang tinggi, dan juga membersihkan diri kita dari kebakhilan, dan membersihkan juga dari sangkaan buruk. Ini kata-kata yang bagus ya. Tumbuh di kalangan kita, kemudian membersihkan kebakhilan dari diri kita dan jeleknya sangkaan kita. Allah SWT berfirman, kulli ibadil ladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli ayati yaumun la bai'un fihi wala khilal. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Allah SWT mengatakan, katakanlah Nabi kepada hamba-hambaku yang mereka beriman dan menegakkan salat dan membelanjakan sebagian harta mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan sebelum datang kepada mereka yaumun la bai'un fihi wala khilal, sebelum datang kepada mereka satu hari yang tidak bermanfaat jual beli. Nah, jual beli aja tidak bermanfaat, apalagi hartanya. Hartanya berarti enggak kanggo ya, enggak butuh. Wala khilal, dan juga tidak adanya kasih sayang. Jadi yang dibutuhkan adalah amal saleh. Di antara bentuk amal saleh yang dilakukan di antaranya adalah dengan harta. Karena amal saleh ada dengan harta, dengan ilmu, ya, dengan banyak hal lain. Tapi di antaranya adalah dengan harta. Nah, nanti akan datang masa seperti ini. Maka akan datang masa seperti ini. Dan kalau kita lihat betapa banyaknya harta-harta itu tidak ada gunanya. Gedung-gedung cuman ditumbuhi ya, akar belukar, dimasuki binatang buas, ular dan sebagainya. Dibiarkan begitu saja. Padahal bangunnya dengan perjuangan yang luar biasa ya, capek, bahkan dengan kezaliman, bahkan dengan nyawa dan seterusnya. Naudzubillah. Tapi setelah itu ditinggalkan. Nah, ini yang berbahaya bagi kehidupan manusia.
Nah, ini yang menimbulkan banyak penyakit. Memang manusia ini harus disembuhkan dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Dan yang paling tahu di dalam masalah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk membelanjakan harta kita, dan nabinya diperintahkan untuk melakukannya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sedekah, di antaranya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru ayman minhu fala yara illa ma quddim fayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma quddim fayanzuru baina yadayhi fala yara ila an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah." Tidak ada di antara kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan bahasa apa ya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kita? Yang benar pakai bahasa kita masing-masing. Ini fatwa dari Lajnah Daimah, karena banyak hadis yang beredar ya pakai bahasa Arab, ya kan? Ternyata hadisnya lemah. Nah, dari Lajnah Daimah para ulama mengatakan pakai bahasa masing-masing. Kenapa? Karena bahasa ini termasuk makhluk. Ya, makhluk. Ya. Itu tarjih dari Lajnah Daimah. Ya. Lajnah Daimah. Jadi diajak bicara. Akan diajak bicara oleh Allah SWT. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, dan tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Langsung. Ya, langsung, tidak ada penterjemah. Dalam keadaan seperti ini dan dia paham tentang apa yang Allah ajak dia bicara. Mengerikan ya, suasana ini mengerikan sekali loh. Ya, makanya ya Allah, kalau bukan karena keimanan kepada hari akhir, mungkin kita akan memilih apa yang banyak dipilih oleh orang. Mungkin orang-orang beriman pun akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kalau bukan karena keimanan mereka. Kenapa orang-orang beriman mau susah, mau payah, mau repot dalam kehidupan dunia ini? Karena keyakinan kehidupan dunia ini hanyalah ladang untuk kehidupan akhirat, sehingga mereka menahan diri. Inilah yang terjadi. Nanti akan diajak bicara oleh Allah SWT. Fayanzuru ayman, maka kemudian dia melihat ke sebelah kanan. Ya. Fala yara illa ma quddim, dia tidak melihat apa-apa kecuali apa yang telah dia suguhkan, apa yang dia telah amalkan. Jadi kalau tidak ada amalan sama sekali, berarti di sini kosong, berbahaya sekali nih. Maka dunia ini memang ngeri ya, ngeri loh dunia ini. Kita mohon kepada Allah, ya, kita berlindung dari fakir, tapi dari bakhil juga iya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung dari kefakiran, tapi kita juga berlindung dari kebakhilan. Fakir memberatkan kita di dalam beribadah kepada Allah dalam kehidupan, tapi bakhil berbahaya. Ya, bakhil apa? Berbahaya bagi kita, bagi setiap kita. Ya. Ini contohnya ini, dia lihat ke samping kanannya tidak ada apa-apa kecuali apa yang telah dia suguhkan. Fayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma quddim, dan dia melihat ke sebelah kiri, dia tidak melihat apa-apa kecuali apa yang dia telah suguhkan. Kemudian dia melihat ke depannya,
ternyata tidaklah dia melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Tetap lindungi diri kalian walaupun dengan separuh dari kurma. Separuh dari kurma. Maksudnya ini kan bilangan yang sangat kecil. Maka kita mendidik, melatih untuk tetap bersedekah kepada anak, kepada istri, kepada diri kita sendiri. Tatkala kita membutuhkan, kepada orang tua, kepada teman, latihan, latihan. Karena itu yang menjadi milik kita, menjadi milik kita, menjadi milik kita. Itu sedekah dengan harta. Bisa juga sedekah dengan ilmu. Nah, ini dengan ilmu juga termasuk sedekah yang sangat besar nilainya. Tetapi tentunya orang-orang yang bersedekah dengan ilmu juga bersedekah juga dengan hartanya. Kadang juga dengan tenaganya, pikirannya, bahkan dengan yang lainnya. Cuman orang yang bersedekah dengan ilmu tentunya yang punya nilai lebih. Nah, makanya tatkala kita tidak memiliki ilmu yang banyak, apa yang ada daripada perkara ilmu kita berikan. Seperti misalnya kita bisa surat Al-Fatihah. Nah, ini kita ajarkan. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, as-salat tablughuka nisfut thariq. Salat menghantarkan engkau setengah dari jalan. Was-saum yablughuka babul malik. Sedangkan puasa menghantarkan engkau ke pintu al-malik. Was-sadaqah tadkhuluka alaih. Sedangkan sedekah memasukkan engkau ke dalamnya. Ini Umar bin Abdul Aziz mengatakan salat menghantarkan engkau separuh jalan. Jadi dengan kita sholat sholat wajib, sholat sunat, kita dihantarkan separuh jalan. Kemudian sedekah, kemudian puasa menghantarkan kita ke depan pintunya, maksudnya pintu surga. Sedangkan sedekah yang memasukkannya. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Sekarang apa saja yang menjadi keajaiban sedekah? Yang pertama adalah annaha tudfi'u ghadabillahi ta'ala. Jadi sedekah ini memadamkan kemurkaan Allah. Makanya orang-orang yang banyak melakukan naudzubillah melakukan dosa, kalau tobat terus istighfar, sholat dan sebagainya kan kadang berat. Kadang berat, kadang susah, ada halangan. Maka caranya diantaranya adalah dengan sedekah. Nah, ini sedekah punya peranan di sini, punya peranan. Karena di sini bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih targhib disahihkan oleh Albani. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas shadaqah asir tudfi'u ghadabi rabbi." Sesungguhnya sedekah sir yang tidak diketahui oleh manusia memadamkan kemurkaan Allah. Memadamkan kemurkaan apa? Allah. Caranya biar kita endengan sedekah gimana? Ya memang jadinya belajar manajemen mesti jadi belajar manajemen. Bahasa kitanya loh. Belajar manajemen. Ngelatihnya juga dengan manajemen. Nak, kasihkan nak. Itu makanan kamu nak buat teman. Kita juga kalau misalnya rajin juga manajemen. Karena namanya manusia di dunia ini butuh apa yang menjadikan hidupnya tetap berlangsung. Makanya kalau dalam Al-Quran ditunjukkan walam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak kurang-kurangan. Jadi
Begitu, ada dua sisi untuk kita dan untuk sedekah. Ada dua sisi. Dan disinilah hikmah atau cara Allah ya menjaga keberlangsungan kehidupan hambanya. Jadi keberlangsungan kehidupan hamba diantaranya dengan apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Makanya sebenarnya tidak ada hamba Allah yang terlantar. Kalau ada hamba Allah yang terlantar, nanti orang-orang kaya nanti ditanya oleh Allah SWT. Ya. Ngeri kan? Jadi orang-orang yang diberi kemudahan rezeki, kok ada hamba Allah yang terlantar, ngeri nih. Naudzubillah. Jadi orang yang banyak harta juga banyak tanggungan, banyak cobaan, banyak ujian, karena dia ada hal yang tidak sama dengan orang-orang yang kekurangan. Cuman kalau dia bisa seperti itu, nilainya lebih tinggi di hadapan Allah. Berikutnya ialah hadirun azani wa azakumullah, yang kedua, annahu tamhu khati'ah wa tudhibu naruha. Sesungguhnya dengan sedekah itu menghapuskan kesalahan dan menghilangkan panasnya atau apinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Targhib, disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah mengatakan, was-shadaqatu tudfitul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nara. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, yang ketiga, bahwasanya sedekah itu adalah benteng dari api neraka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan separuh dari kurma. Jadi kalau saking nggak adanya, ya itu yang ada, begitu. Bukan berarti ini suruh seperti enggak, ini ya kan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Sebagaimana rukhsah. Rukhsah itu artinya adalah keringanan beribadah. Ya, dan merupakan rahmat Allah SWT kepada umat ini. Tetapi maknanya ibadah itu tidak boleh ditinggalkan. Misalnya kita tidak bisa berwudu karena tidak ada air, ya harus tayamum. Mandi janabah karena tidak ada air, airnya sedikit, atau karena dingin yang luar biasa atau sakit, ya tayamum. Caranya dibersihkan tempat kotornya tadi, kemudian setelah itu tayamum, menggantikan mandi. Demikian juga rukhsah-rukhsah yang lain. Kemudian kalau dalam masalah sedekah, rukhsahnya apa? Ya kan? Kira-kira rukhsahnya apa nih? Ya, akhirnya walaupun separuh dari kurma lakukan. Kalau dalam riwayat yang lain, walau bil ka'ka'ah awil basalah, walaupun dengan roti ka'ka'ah, roti kering. Ya roti yang murah. Awil basalah ataupun dengan bawang. Jadi bisa nih untuk bersedekah. Nah, ini kalau dibahas ya, digeneralisir, dibahas pentingnya kehidupan nyaman dalam bersosial. Karena tatkala kehidupan nyaman di dalam bersosial memudahkan kita untuk bersedekah. Nah, ini pentingnya nih. Ya, pentingnya memahami agama secara menyeluruh, karena kemudahan-kemudahan di dalam beribadah, misalnya di dalam sedekah, ini juga bertalian dengan kemudahan kita di dalam bersosial. Ataupun kita memiliki sangkaan yang baik ya kepada saudara kita muslim, sangkaan yang baik. Jadi memang kadang sulit ya
Seperti misalnya pengemis. Tatkala kita memberikan kepada pengemis, zahirnya nggak apa-apa, walaupun terkadang pengemis ini nipu gitu. Adapun dia nipu ya urusan dia. Adapun sedekah kebutuhan kita. Memang masya Allah ya, dari satu sisi sedekah, sisi yang lain ada orang yang berpenyakit memanfaatkan kebalikannya, ada juga yang naudzubillah min dzalik dengan alasan sedekah akhirnya menipu begitu. Naudzubillah. Ini hal-hal yang demikian ini penting untuk kita ketahui sehingga kita dapat manfaatnya dan terhindar dari mudaratnya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, yang keempat, annal mutasaddiq fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Bahwasanya orang yang bersedekah nanti dapat naungan di sisi Allah pada hari kiamat. Padahal setiap kita butuh naungan. Siapa yang akan menaungi kita? Nah, di antaranya adalah sedekah kita. Jadi sedekah itu keperluan siapa ya? Pribadi masing-masing. Keperluan orang kaya atau keperluan orang fakir? Semuanya. Jadi jangan sampai kita merasa fakir kemudian tidak bersedekah. Kan sedekah bisa dengan sesuatu yang tadi, bisyikit tamroh. Ya. Kalau misalnya kita tidak punya kurma, misalnya kita punyanya cuman berambang satu, coba. Orang yang berumah tangga kira-kira di rumahnya ada berambangnya nggak? Walaupun satu biji misalnya, ada nggak? Ada kan? Garam misalnya satu sendok ada nggak kira-kira? Ada. Masya Allah, ini penting karena ini membuka cakrawala cara kita dapat pahala. Dan sebenarnya dalam perkara agama kita ini itu menumbuhkan kehidupan. Dan kehidupan itu tumbuh di mana? Di hati. Ya kan? Nah, makanya pentingnya kita ngaji. Kalau enggak ngaji, ya Allah, otak kita dijejalin sesuatu yang membuat kita sedih. Perdagangan sepi. Banyak dagangannya, jarang pembelinya. Itu bikin sedih. Belum nanti kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan ini dan itu tuh sering membuat sedih karena larinya bukan apa yang dituntunkan oleh Allah, tapi larinya syuhroh. Larinya apa? Syuhroh. Syuhroh itu ya kebiar, ketenaran. Ya, kadang orang mantu seketokan itu cuman segebiagan kayak gitu sampai 300 juta. Ya kan? 300 juta, uang 100 juta aja cukup, ya kan? Saya kaget ini, saya 300 juta nih. Ya Allah, loh kok bisa mahal banget kayak gini? Katanya anaknya cuma satu. Oh, udah terus coba bayangkan acaranya ya akhirnya banyak sia-sia. Banyak sia-sia untuk begini dan begitu yang nilainya tadi syuhroh. Bagaimana kalau yang miliaran coba? Itu nanti akan ditanya loh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kecuali kalau memang dia mau ngasih makan misalnya, saya mau walimah anak saya anggaran 5 miliar gitu. Pokoknya setiap orang miskin cari semuanya. Ya, sambil ketemu orang miskin yang mau makan dan sebagainya salam tempel. Jadi yang nempeli yang siapa? Yang punya hajat, tempel. Memang orang kaya nggak bisa dibahas ya, sulit ya kan, duitnya itu alirannya loh. Sebagaimana orang miskin juga sulit dibahas, seret gitu kan. Itu dengan kehendak Allah. Seretnya ya kalau nggak kuat-kuat iman gitu kan. Ya. Makanya banyak yang gagal jadi pedagang. Kenapa banyak gagal jadi pedagang? Nggak kuat menahan derita, nggak ada uang masuk. Tahun pertama nggak laku, tahun kedua nggak laku, tahun ketiga nggak laku, tahun keempat nggak laku. Kalau dia nggak kuat, akhirnya jadi pekerja tuh. Tapi kalau kuat dia bertahan, berdoa, insya Allah tetap jadi pedagang sambil belajar, sambil. Dan sebenarnya dalam kehidupan ini yang paling berharga adalah waktu. Cuman tidak semua orang diberi waktu. Ada kesibukan ini, kesibukan itu dan sebagainya. Ya hadirun azani wa azakumullah. Jadi bersedekah ini akan menjadi tameng pada hari kiamat. Ya, menjadi pelindung yang keempat. Ya, menjadi pelindung ya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir
semoga Allah meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi, setiap individu nanti pada naungan sedekahnya. Hatta yuqdi bainan nas, sampai prosesi pengadilan selesai di antara manusia. Jadi nanti akan diadili satu-satu oleh Allah SWT. Seperti tadi hadis yang sebelumnya, diajak satu-satu. Dari sejak Bani Adam, saya Nabi Adam, sampai nanti hari kiamat satu-satu. Dan ini mengerikan loh. Suasana ini mengerikan. Karena setiap kita itu tidak ada yang kehilangan rekam jejaknya. Padahal kita setiap waktu, setiap saat lupa akan rekam jejak kita. Lupa, ya kan? Tapi tidak akan pernah lepas dari apa yang Allah catat. Ini nanti diadili satu-satu. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad wa Hakim dengan sanad yang sahih dalam kitab Sahih Jami'. Wa qad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam min sab'ah alladhi yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dan sungguh telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin, adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah. Fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lamu shimaluh, sampai tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiku yaminuh, apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Artinya hampir nggak ada yang tahu, sampai pun tangannya pun nggak tahu begitu. Yang kelima, ini merupakan keajaiban sedekah, ya. Keajaiban sedekah ini penting sekali nih, ya. Dan kita harus percaya, ya, di masa kita ini banyak penyakit-penyakit yang belum pernah kita dengar sebelumnya dengan istilahnya, ya kan? Ya mungkin sebagian sudah dengar sih, tapi saya baru, ya kan, seperti bipolar, ACNT gitu kan. Kalau istilah-istilah kayak NPD dan sebagainya sih masalah biasa. Ya, bipolar itu kalau lagi cinta-cinta banget, tiba-tiba sedih banget. Nah, ini kadang hal-hal yang seperti ini, ya, fokusnya itu kepada selain agama nih. Padahal di sini agama itu sudah menunjukkan. Di antaranya adalah dengan sedekah. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, da'u maradakum bis sadaqah, sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Jadi memang tatkala orang sedekah itu banyak pelepasan. Ya, banyak apa? Pelepasan kotoran dalam hati, dalam jiwa. Jadi yang sering menimbulkan sakit kan karena rasa cinta, rasa khawatir, rasa takut. Begitu, sehingga tegang, khawatir, takut, ya kan? Tegang. Lah tatkala dia belajar melepaskan apa yang dia cintainya, yang mencintainya yang halal untuk dilepaskan, ya hartanya tadi dilepaskan. Maka dia belajar melepaskan apa yang dia cintainya, dilepaskan. Ya, kekhawatiran dia dilepaskan, coba. Akhirnya ini juga menguatkan bagi dirinya kekhawatiran rasanya pada perkara yang lain untuk dilepaskan. Sudahlah, nggak apa-apa. Akhirnya kuat. Akhirnya penyakitnya apa? Sembuh. Penyakitnya apa? Sembuh. Makanya di sini Rasulullah mengatakan, sembuhkanlah penyakit kalian dengan sedekah. Maka berbahagialah yang diberi kemudahan di dalam bersedekah. Ya, semoga di samping dapat keutamaan-keutamaan yang lainnya, juga senantiasa dalam keadaan sehat. Walaupun mungkin sakit wajar, manusiawi, tetapi jiwanya sehat. Banyak orang-orang sakit, jiwanya sakit, berbahaya. Banyak orang-orang sehat, jiwanya sakit dan berbahaya. Tapi yang tidak berbahaya, sehat, jiwanya sehat. Sakit, jiwanya sehat, nggak berbahaya.
Karena sakit dalam kehidupan ini biasa. Sebagaimana sehat, malam dan siang itu biasa. Yang tidak biasa adalah tadi jiwanya sakit atau jiwanya sehat. Sehingga tatkala jiwanya sehat dengan asbab sedekah tersebut, badannya jadi sehat. Ya kan? Karena orang berpikir dari sisi mana itu? Dari sisi pengobatan nggak ada, dari sisi tindakan kesehatan nggak ada, dari MRI nggak ada, dari macam-macamnya nggak ada. Di mana nih? Itu tadi dari jiwa. Dari jiwa, makanya sama-sama orangnya beda nilai perjalanan hidupnya dan beda penggunaan waktunya. Makanya bukan masalah manusia di dunia ini tidak dikasih rezeki, tapi yang membedakan nilai hidup. Nilai hidup itu ini yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka kalau kita nandingi nilai hidup yang ada pada para sahabat Rasulullah SAW, ya nggak bisa, karena nilainya tinggi. Ketabahannya, keimanannya nggak bisa. Kalau waktunya sama, 1 hari 24 jam, 1 tahun 12 bulan sama, tapi nilainya nggak bisa. Inilah yang namanya hidup. Sehingga hal-hal yang demikian ini adalah perkara-perkara yang agung. Kita lanjutkan lagi, hadirin azani wa azakumullah, yang keenam. Yang keenam, ya, tadi disebutkan di sini, sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah, ya. Ternyata di sini untuk sakit badan, bayangkan. Ya Allah, hubungannya gimana nih? Tapi itulah yang dikatakan Rasulullah, kita harus terima. Di sini yang keenam, inna fiha dawaan lil amradi qalbiyah. Sesungguhnya pada sedekah itu sebagai obat dari penyakit hati. Dari penyakit apa? Hati. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW kepada orang yang mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hati. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Idza aratta talina qalbika, apabila engkau ingin hatimu itu enggak keras, enggak kejem begitu, fa'at'im miskin, berikanlah makan kepada orang miskin. Beri makan kepada orang miskin, ya. Ya, di dalam hadis Rasulullah yang lain, bukannya miskin itu adalah orang yang meminta sesuap nasi atau 2 suap nasi. Maksudnya dia butuh makan, ya kan? Butuh makan, lapar, akhirnya dia minta sesuap atau 2 suap nasi. Itu bukan itu. Padahal itu jelas miskin, ya kan? Lapar, butuh makan, kan miskin. Tapi dikatakan Rasulullah bukan miskin. Tetapi yang miskin adalah mayyata'affaf, orang yang menjaga diri. Dalam artian dia lapar juga, dia pengen makan tapi dia nggak mau ngomong, udah minta aja pada Allah, ya Allah saya minta makan ya Allah, saya minta minum ya Allah, saya lapar ya Allah. Dia menahan dirinya. Lah ini orang miskin ini. Tatkala dia memberikan makan kepada orang demikian ini, wah ini sebabnya hatinya apa? Sembuh. Ini, makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza aratta talina qalbika fa'at'im al miskin. Dan apabila engkau ingin hatimu lembut, berikanlah makan kepada orang miskin. Wamsah ala ra'sika al yatim, dan usaplah ya ala ra'sil yatim, atas kepala anak yatim. Ini yatim memang kasihan ya. Nah, makanya dolim terhadap anak yatim itu dosanya besar. Yatim itu artinya sebelum balik. Sebelum apa? Balik. Kalau sudah jenggotan ya tidak ya yatim. Karena banyak orang mengatakan, bapak saya udah meninggal. Lah kamu udah jenggotan, kamu udah gak yatim. Yatim itu sebelum balik. Jadi misalnya ini rumah panti yatim misalnya, ya anak-anak itu bukan udah jenggotan. Kalau jenggotan ya nggak yatim. Mungkin masukkan ke du'afa bisa. Ya lemah, tapi bukan yatim. Berilah hadirin azani wa azakumullah, yang ketujuh, anallah yadfa'u bis sadaqah anwa'an minal bala. Ini kan ajaib. Ya, menolak sekian dari petaka. Ya, menolak sekian dari petaka.
sebagaimana wasiat yang diberikan Yahya alaihissalam kepada Bani Israel. Wasiatnya Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel. Wa amrakum bis sadaqah, dan memerintahkan kalian untuk sedekah. Fa inna mithla dzalika, karena yang demikian itu, rajulun asarahul adu, ada seseorang yang ditawan oleh musuh. Kemudian tangannya diikat ke lehernya. Kemudian orang ini dalam keadaan dibawa ke algojo untuk dipenggal lehernya. Nah ini kan sulit sekali kan ya, ditawan musuh, tangannya sudah diikat di kepalanya, kemudian mau dipenggal. Kan sulit loh, komunikasinya gimana, itu kan butuh ahli negosiasi. Ya, negosiator ini memang orang-orang ahli. Ya tidak semua orang bisa jadi negosiator. Ya memang keahlian itu banyak ya. Ya, naik pohon kelapa juga keahlian, nyangkul juga keahlian, nyopir juga keahlian. Tapi ada keahlian yang mungkin tidak dianggap keahlian tuh dalam kehidupan masyarakat. Negosiator. Makanya kadang kita jadi orang tua hidup di masyarakat juga diperluas ya pengetahuan kita. Kadang anak ini nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Nah, kadang marah, ya, kadang marah nih. Nah, mungkin dia punya kalian lain sebagai negosiator. Saya pernah punya teman saya mencela temannya. Oh dia di kampung nggak bisa nyelumbat kelapa, nggak ini dan ini gitu, dijatuhkan. Ternyata dia bisa S2 di Madinah, S1, S2 gitu, karena bareng-bareng mondok coba. Jadi memang itulah kehidupan manusia. Nah ini contohnya nih. Nah, ternyata di sini caranya, ya, dengan nasihat Nabi Yahya, faqal anna aftadi minkum bil qalil wal katsir. Fafada nafsahu minhum. Ya, kemudian aku ya menjadi jaminan ya buat kalian dengan sedikit dan banyak. Fafada nafsahu minhum, kemudian beliau ya menjadi jaminan, jadi tebusan dirinya dari kalangan mereka. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Amthal. Bab ma jaa fi mithli shalah wassiyam wassadaqah wa Ahmad. Jadi akhirnya dengan tebusan ya, dengan tebusan akhirnya si orang yang mau dipenggal ini bisa lepas, ditebus ini. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah yang ke-8. Anal munfik yad'u lahu al-malak kulla yaumin bi khilafil mumsik. Ini yang kita hati-hati ya. Yang kita hati-hati di sini yang ke-8. Sesungguhnya orang yang mau berinfak itu didoakan oleh malaikat setiap hari. Berbeda dengan orang yang tidak mau. Makanya ada pembahasan itu sedekah harian. Sedekah harian. Ya, entah seberapalah harian ya. Karena di sini tiap hari ini ada malaikat nih. Wa fi dzalika yaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihu al-ibad fihi ila malakan yang zilani fayaqulu ahaduma Allah a'ti munfikan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rawal Bukhari wa Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah dari setiap hari kecuali akan turun malaikat. Akan turun apa?
malaikat. Akan turun malaikat. Dan malaikat itu akan mendoakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang membelanjakan hartanya itu tabungan. Jadi kalau, atau pengganti. Jadi kalau dia ngasih, ya membelanjakan hartanya didoakan, ya supaya ada tabungan atau ada celengan atau ada pengganti begitu. Kemudian malaikat yang satunya lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang nggak mau ngasih, hartanya hilang. Hartanya apa? Hilang. Ya, ngeri ya. Makanya kadang hal-hal yang tidak masuk akal terjadi, ya. Seperti kebakaran di Los Angeles waktu itu kan, siapa yang bayangkan di negeri yang begitu terjadi kebakaran. Naudzubillah. Memang ada hal-hal yang di luar, ya di luar nalar, di luar pengetahuan kita, di jiwa kita. Tapi ini ada nih, seperti malaikat yang berdoa seperti ini kan kita nggak kontrol nih. Kalau pas ngaji sih ingat ya, tapi kan pas nggak ngaji nggak ingat. Tapi ini terus terjadi begitu, terus terjadi. Ya makanya kita mohonlah kepada Allah, jangan sampai kita bakhil, ya baik pada diri sendiri, kepada istri, kepada anak, kepada yang lainnya gitu. Pada diri sendiri juga nggak boleh. Nah terus gimana caranya? Ya itu tadi manajemen tadi, banyak doa, ya minimal tadi ada pembagian dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Ini ada bagian untuk diri kita, untuk sedekah, mungkin ada yang tabung, walaupun bisyiki tamroh tadi, supaya kita mendapatkan doa, ya diberi tabungan, diberi ganti oleh malaikat, dan terhindar dari doa harta kita hilang. Naudzubillah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, yang ke-9, anna sahibas shadaqah yubarik lahu fi malih. Sesungguhnya orang yang bersedekah itu hartanya berkah. Dan sedekah ini harus ikhlas karena Allah lah ya. Harus ikhlas karena apa? Allah. Misalnya ada orang yang super kaya, dia hobinya sedekah, bagi-bagi terus harta gitu kan. Mana aja dia bagi-bagi. Dia nggak pernah magang jadi ini jadi itu. Kira-kira kalau ada pilihan banyak yang dukung dia suruh maju apa tidak? Misalnya ada orang kaya ya, rajin sedekah terus gitu kan. Kan di negeri kita ini kan biasanya ada pilihan ya kan. Walaupun dia tidak magang, tapi dia sering sedekah dan nyata sekali kiprahnya. Dia nggak pernah mau milih, menjagokan diri. Kira-kira kalau ada pilihan banyak orang yang dukung apa tidak? Banyak. Lah daripada sebelumnya nggak pernah sedekah, begitu mau mencalonkan baru sedekah. Lah ini sedekah ini kan ngeri nih. Mau nggak mau mesti manusia butuh akan sedekah gitu. Butuh itu. Tinggal tingkatannya besar kecilnya kan. Besar kecilnya kan kembalinya kepada individu, ya kan? Ya kan, kepada individu. Walam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tapi setiap kita butuh. Di sini ya hadirun azani wa azakumullah, ternyata orang yang bersedekah hartanya menjadi berkah. Istilah berkah itu ya ziyadatul khairi fid dunya wal akhirah, tambahan kebaikan di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabda beliau, mana qasat shadaqatum mimmal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Kalau kita misalnya, ini cara berpikir kita ya, punya uang 100.000, kita keluarkan untuk sedekah 10.000. Berkurang nggak harta kita? Ya secara umum berkurang kan. Tetapi Rasulullah mengatakan tidak berkurang. Berarti sebenarnya nggak berkurang, bahkan harta kita bertambah. Ada orang yang mendoakan, ada malaikat yang mendoakan dan sebagainya. Mungkin waktu itu kita kurang, tapi di waktu yang lain mungkin Allah akan ganti, dan itu sudah biasa.
Makanya orang-orang yang suka bersedekah kalau dia susah, orang lain ikut terpancing untuk membantunya, membelanya. Oh dia itu manusia begitu. Ya, akan dia. Atau dengan sisi lain yang Allah lebih tahu dan tetap tidak berkurang, bahkan bertambah. Yang 10.000 tadi untuk hartanya, ya kan? Yang sisanya untuk kehidupan dia, misalnya untuk ibadah. Di sini riwayat Muslim. Yang ke-10, asyiran annahu la yabqa li sahibil mal mim malihi illa ma tasaddaqa bihi. Yang ke-10, tidak akan tertinggal bagi orang yang memiliki harta dari hartanya kecuali apa yang dia sedekahkan. Maksudnya hartanya itu hilang semuanya kecuali yang disedekahkan. Jadi yang disedekahkan itu yang menjadi hartanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 272, Allah SWT mengatakan laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha'u wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Jangan pernah bersedih ya, bersedekah, jangan pernah bersedih, naudzubillah min dzalik, kalau kena tipu, ya kan? Kalau kena tipu, jangan pernah bersedih. Ya. Yang namanya manusia kadang kena tipu. Sepintar-pintarnya kayak apa, sehati-hatinya kadang kena tipu. Tapi jangan pernah bersedih. Ini ayatnya. Allah SWT mengatakan, laisa 'alaika hudahum. Mereka dapat petunjuk, ya. Itu bukan kewajiban engkau, wahai Nabi. Kewajiban engkau hanya menyampaikan, tapi petunjuk bukan kewajiban engkau. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah sendiri akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, karena Allah tahu isi hati mereka dan keinginan mereka. Yang layak diberi hidayah karena dia menginginkan, yang tidak layak diberi hidayah tidak diberi hidayah karena memang tidak menginginkan. Jadi kehendak Allah nih. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa saja yang kalian belanjakan oleh kalian dari kebaikan. Dari apa? Kebaikan. Berarti kebaikan ini kata umum. Apa saja yang kalian suguhkan dari kebaikan ini kan kata umum. Maka kita cari kebaikan apa saja. Misalnya di rumah lagi nganggur, ya ngelapi kaca atau apa, terus nyapu. Pokoknya jangan diem. Ini pentingnya sehat. Karena sehat itu efektivitasnya jadi bisa tinggi. Apa saja sudah. Jangan diem. Walaupun orang yang lihatnya, loh kok di rumah aja ya ngapain, lagi ngapain. Kayaknya beban, kayaknya ini misalnya gitu kan. Kegiatan orang kan beda-beda. Lakukanlah. Termasuk juga diantaranya dengan harta, apalagi dengan ilmu. Allah SWT mengatakan, wa ma tunfiqu min khairin, apa saja yang kalian belanjakan dari kebaikan, kata Allah, fali anfusikum, walaupun kelihatannya untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Ingat loh, ketabahan kita ngurus anak, ketabahan kita ngurus pengajian, ketabahan kita ngaji, ketabahan kita yang tak teranggap, begitu ya. Ketabahan yang tidak apa? Teranggap, ketabahan yang dihempaskan misalnya. Itu ketabahan itu tetap ada buat kalian. Sebagaimana yang Allah SWT katakan. Fali anfusikum, buat kalian sendiri. Ya. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan apa saja yang kalian belanjakan kecuali untuk wajah Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kalian belanjakan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan dipenuhkan buat kalian. Wa antum la tudhlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Tidak akan apa? Dizalimi. Maksudnya bagaimana? Al-Akh Abdul Qahar, tidak akan dizalimi dan kalian tidak akan dizalimi, kata Allah.
Maksudnya gimana nih Abdul Qahar? Maksudnya tidak ada yang dikuntet, bahasa Jawanya itu. Jadi semuanya dikasihkan. Kalau manusia kan biasa apa? Nguntet kan ya. Nguntet itu bahasa Indonesianya apa, Mas Abdul Qahar? Yang ngambil tanpa izin, yang tidak kelihatan. Nguntet ya. Ya gitulah, ngambil misalnya bensin dicampur air misalnya, ya pertalit dikasih tares jadinya pertamak misalnya, gitu kan, nguntet itu kan. Allah nggak bakalan seperti itu, semuanya dikasihkan, semuanya. Jadi jangan khawatir. Jadi nggak peduli mau dianggap nggak dianggap, diremehkan nggak peduli. Yang dibutuhkan adalah kita. Makanya kita latihan untuk jiwanya itu ikhlas. Jiwanya itu ikhlas karena manusia itu begitu. Tatkala dihina kamu begini. Loh, penghinaan itu amalan kamu. Adapun amalan kita kan beramal soleh, tidak ada hubungannya dengan yang menghina. Kalau dipuji juga nggak ada hubungannya dengan yang muji. Jadi nggak ngaruh. Ini harus terus begitu. Karena Allah tidak akan menzolimi apa yang kita lakukan. Ini menunjukkan dalam kehidupan dunia ini, apalagi dalam kehidupan ini, trafiknya mengerikan. Ya, trafiknya apa? Mengerikan. Jadi kita harus fokus dengan trafik kita, dengan jalan kita. Karena ada yang begini, ada yang begitu. Kadang terpengaruh. Coba bayangkan nih, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang berjuang. Padahal lainnya nggak mau berjuang, bahkan menghalangi perjuangan. Tapi Rasulullah tetap terus berjalan. Sampai akhirnya Allah berikan apa yang menjadi ya perjuangan dan amalan Rasulullah SAW. Nah ini mirip seperti kehidupan kita ini. Kehidupan dunia ini, kehidupan kita saat ini tentunya beda ya dengan kehidupan orang tua kita dulu, ya kan, atau mbah-mbah kita dulu. Mungkin dulu sulit ya, apa-apa jalan, apa-apa susah. Sekarang apa-apa mudah, tapi kan godaannya gede. Dan menolak godaan itu di masa kita ini mudah atau gampang? Atau sulit? Sulit. Harus kuat ya kan, harus fokus nih. Ya kan harus fokus sekali ya kan. Kalau enggak bisa mudarat. Ya Allah. Jadi kesulitan itu bukan hanya semata-mata tidak adanya fasilitas, kadang banyaknya fasilitas juga menimbulkan kesulitan, yaitu godaan. Nah, makanya tatkala kita beramal, Allah tidak akan menzalimi kita. Udah terus jalan, enggak zaman dulu, enggak zaman sekarang, terus jalan. Sehingga sampai Allah berikan apa yang ya hambanya lakukan. Tetapi zahirnya waktunya habis, ini sudah jam 12 kurang seperempat. Padahal ini sih masih banyak sekali lembarannya ini. Coba 1, 2, 3, 4, 5, ya 6. Padahal ada 1 lembar yang kita nggak copy. Ya. Tapi ya semoga lah ya, walaupun tidak semua, semoga ada yang meresap di hati kita. Ya. Dan kita mohon kepada Allah pertemuan ini menjadi pertemuan yang makbulah, diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh kita, mempelajari agamanya, menghidupkan masjidnya, ya, sehingga jangan pernah ada merasa rendah, berkecil hati, berlemah hati tatkala beramal soleh. Dan ada amalan yang banyak ditinggalkan orang, diantaranya tahajud. Karena tahajud itu sendirian ya kan, beda dengan Jumatan, sholat duhur ya kan, tahajud. Masya Allah, maka sempatkanlah. Misalnya kita lagi safar, kita sendiri, atau pas bareng sama keluarga. Kalau bareng sama keluarga, bangunin istriku, bangunlah tahajud istriku, kayak gitu. Anakku tahajud, anakku, ibuku tahajud, begitu. Ya, nah, biasanya kalau tahajud rata-rata berat atau ringan? Rata-rata berat. Kenapa? Ah, itulah. Ya seperti punya harta ya kan. Kita bersedekah berat atau ringan? Berat. Lagi enak-enaknya duwe harta, ya kan? Ya. Ah, sehat loh. Kita punya progres. Agama meminta waktu kita loh, sehingga progres kita itu terganggu. Berat atau ringan? Berat. Memang di hidup dunia ini tempuhilah
hal-hal yang berat. Ya, Allah SWT mengatakan falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Sungguh-sungguh mereka tidak mau menempuhi jalan sukar lagi mendaki. Itu. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi tatkala tidak mau menempuh jalan sukar lagi mendaki, inilah yang kita lihat di masa-masa kita ini. Harta dalam keadaan berlimpah tapi berkahnya kurang, ya kan? Coba kalau yang berharta itu beriman bertakwa, kira-kira kita gak perlu susah-susah, ya kan? Susah kerja dari pagi lagi banting tulang peras keringat, ya kan? Karena uang beredar. Uang tidak beredar itu kan menunjukkan kebakilan yang mengerikan, itu kronis. Ya. Tatkala uang tidak beredar, ya bagaimana pertumbuhan ekonomi akan berjalan? Menahan hak waris diantaranya. Ini kalau dibahas, ya perekonomian yang hancur, katakanlah ya di dunia ini, itu maknanya adalah dicabutnya barokah. Karena begitulah keadaannya. Lah kalau kita mengajak semua orang, ya beratlah, minimal dari diri kita. Dari diri kita, lah semoga diri kita secara langsung merasakan berkahnya. Merasakan apa? Berkahnya. Jadi mungkin kurang tapi bahagia gitu. Mungkin ada yang belum sempurna tapi kita cukup begitu. Itu namanya apa? Berkah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.